Sahabat Kompas.com, kali ini kita akan latihan bersama anjing K9 Polri. Gimana keseruannya? Saksikan di Brigade Podcast. Dak! Wow! 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 Halo Sobat Kompas.com, saya David Purba, selamat datang di Brigade Podcast. Dan hari ini saya sudah berada di Markas Komando Direktorat Polisi Satwa Sabara Baharkam Polri. Ada apa aja di sini? Nah, mungkin sahabat Kompas.com belum tahu nih, bahwa di balik misi kemanusiaan yang dilakukan oleh polisi, terdapat satu satuan yang sangat penting dan bekerja sama dengan hewan. Siapa mereka? Ya, polisi satwa. Gimana keseruannya? Saksikan terus Brigade Podcast. Dan sahabat Kompas.com, sekarang sudah bersama saya orang nomor 1 di Direktorat Polisi Satwa. Dan sudah bersama kita Bapak Direktur Polisi Satwa Korps Sabara Baharkam Polri, ada Bapak Brigjen Pol Tori Kristianto. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak David. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kehadirannya di Direktorat Polisi Satwa. Siap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama podcast Brigade. Pak Tori, tadi saya sedikit berkeliling di Markas Komando yang ada di Depok saat ini dan cukup luas begitu. Bisa diceritakan Pak, ini luasnya berapa besar begitu dan apa saja mungkin fasilitas yang ada di Markas Komando ini Pak? Untuk di Direktorat Polisi Satwa, luasan di kita lebih kurang 5 hektar. 5 hektar. Kemudian kita juga mempunyai lahan lagi, terutama tempat kita untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan di Cikeas sana kurang lebih sekitar 8 hektar. Dan kebetulan di sini kita bergabung dengan Korps Sabara, kemudian ada Direktorat di Samapta, kemudian di Pam-Opi juga bergabung bersama-sama kita di area kita yang saat ini berada. Baik, dan saya juga tadi lihat tadi ada pelatihan juga di sini Pak ya, itu ada lapangan berkuda juga, lalu juga tadi ada rumah sakit juga ya Pak ya, cukup lengkap di sini Pak. Fasilitas di sini cukup lengkap, terutama tadi kalau kita mulai di sisi dalam tadi, di situ ada lapangan indoor. Lapangan indoor itu lapangan kita gunakan untuk berkuda, terutama untuk indoor. Kemudian sebelahnya lagi lapangan outdoor juga. Di sini digunakan untuk latihan kita di luar, kemudian juga mengumbar kuda juga di situ, dan kemudian di dalamnya juga ada rumah sakit kita, dan sekaligus kita promosi juga rumah sakit kita ini rumah sakit yang cukup besar sebenarnya. Memang akan kita berlakukan secara umum, bagi masyarakat mungkin bisa juga nanti melaksanakan pengobatan di sini. Bagi rumah sakit kita yang cukup hebat seperti itu, saya katakan hebat karena satu-satunya di Indonesia yang terlengkap lah. Bahkan kalau kita mau mengoperasi kuda ataupun hewan besar, kita udah siap juga. Ya, jadi sahabat Kompas.com di sini di Direktorat Polisi Satwa, selain ada turangga Pak ya, kuda, turangga, juga ada K9 atau anjing-anjing yang memang biasa dibawa atau beroperasi misalnya untuk pencarian korban bencana, lalu juga penjinak bom atau... Jadi kemampuan daripada anjing kita, ini ada 4 kemampuan. Yang pertama untuk pelacakan umum, untuk membantu ketika terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kemampuannya kemampuan SAR.
kemampuan SAR. Ketika ada mungkin bencana dan lain sebagainya, anjing itu menjadi garda pertama. Jadi sebelum orang melaksanakan penggalian itu biasanya menunggu daripada titiknya itu di mana dulu. Jadi anjing dulu yang bergerak, kita kasih bendera, anjing bergerak, kita kasih bendera, tujuannya baru itulah lahan-lahan yang bisa digali. Kemudian anjing-anjing kita juga berkemampuan untuk pelacakan narkotika. Ini sudah kita pergunakan beberapa kali untuk kemampuan ini. Termasuk mungkin di bandara juga di ya? Bandara salah satunya, ya, Pak ya? Di bandara, kemudian di pelabuhan dan tempat-tempat lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan anjing itu pelacak daripada handak. Dan saat sekarang ini memang kita sudah menjadi satu, khususnya untuk kegiatan-kegiatan sterilisasi, kegiatan-kegiatan VVIP lah. Paling tidak itu untuk mengantisipasi ancaman daripada bahan peledak. Salah satunya mungkin pasti di kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin, dan juga G20 juga kemarin juga terutama untuk kegiatan internasional. Karena di dalam suatu kegiatan standar internasional, kinen atau anjing kita ini memang memegang peranan penting. Standar di luar negeri itu kalau belum ada kinen itu tidak akan pernah dimulai. Nah, untuk di Direktorat Polisi Satwa, Pak, itu berapa banyak K9-nya dan berapa banyak kudanya? Dan juga apakah K9 dan kuda ini juga disebar di secara keseluruhan? Iya, secara keseluruhan, Pak, di polda-polda di daerah, Pak. Baik, jadi khususnya K9 kita ataupun kuda kita, kalau kuda kita jumlahnya sebenarnya sebanyak 34. Ini tersebar di beberapa polda. Selain di Direktorat Satwa ini ada di Polda Jawa Barat, kemudian ada juga di Polda Jawa Tengah, kemudian di Polda DIY, kemudian ada di Sumatera Utara, dan juga ada beberapa kuda lokal kita yang kita tempatkan di daerah NTT. Memang asalnya juga di situ, Pak, ya, kuda lokal ya. Nah, kemudian kalau anjing ataupun K9 kita atau K9 kita ini, kalau di total semua hampir 300. Ini tersebar di seluruh polda. Di Direktorat Polisi Satwa sendiri ada 81 dengan 4 kemampuan yang saya sampaikan tadi. Kemudian di hampir semua polda ada semuanya. Ada yang 30 dan beberapa khususnya di Jawa Tengah itu malah di setiap Polres. Oh, bahkan di setiap Polres sudah untuk ada. K9 ya? Meskipun ada 2, ada 1. Itu sudah dimulai ada. Baik. Nah, tadi di awal Pak Tori sampaikan bahwa ini anjing atau K9 dan kuda-kuda itu kuda-kuda import tuh. Nah, itu mungkin dari mana, negara mana saja begitu, dan mungkin juga Pak penasaran juga, ini memang ada satu jenis baik itu kuda maupun K9 atau anjing yang memang dipilih untuk bisa membantu atau seperti apa, Pak? Sebenarnya untuk K9 kita ini ada beberapa tempat yang kita beli, khususnya di Jerman maupun di Belanda yang memproduksi atau breeding K9 kita ini. Biasanya kita membeli di sana itu masih kecil, seumuran sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah. 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun ya. Yang kemudian kita latih di sini lagi, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan yang disampaikan untuk bahan pelacakan bahan peledak, tadi ya, Pak, narkoba dan lain sebagainya. Kemudian kalau kuda kita sebagian besar kita beli dari Belanda semuanya. Untuk ski postur dan lain sebagainya lebih gagah mungkin kalau nanti bisa dibandingkan dengan kuda-kuda kalau kita melihat dari luar begitu. Ini ada pertanyaan iseng juga, Pak. Kalau misalnya anjing kampung bisa nggak ya, Pak? Sebenarnya anjing kampung pun bisa juga. Oh, bisa juga. Tetapi kemampuannya sedikit terbatas gitu kan. Seperti anjing-anjing di daerah Bali sana sebenarnya bisa juga dilatih. Kalau kita melihat di beberapa tempat itu anjing-anjing kampung bahkan digunakan untuk melakukan perburuan babi dan lain sebagainya, hewan-hewan liar seperti itu. Bisa dilatih sebenarnya. Tetapi kemampuannya memang sedikit terbatas kalau anjing ini lokal kita ini. Dan memang kalau kita bandingkan sangat jauh antara kita anjing lokal kita dengan anjing yang kita seperti di Belgian Malinois, kemudian German Shepherd. Itu semuanya tuh anjing kita ini berbeda,
berbanding jauh seperti kemampuannya. Ya, sementara itu makanya kita menggunakan ya kinen-kinen kita untuk anjing-anjing dari luar dulu. Dan kita pun sedang berpikir bagaimana bisa mendukung kinen kita untuk di daerah operasi kita. Karena memang saat sekarang ini yang menjadi masalah, terutama dengan kinen kita yang ada ini, cuaca. Kalau mungkin di daerahnya sana itu cuaca mengenal 4 macam musim, di tempat kita 2 musim, panas dan menghujan. Ketika panas ini biasanya waduh, luar biasa. Anjing kita 2 hari latihan udah head stroke semuanya begitu kan, kepanasan semuanya itu. Dan kita mencoba kemarin beberapa tempat kemarin itu anjing kita bawa ke daerah dingin, kemudian kita bawa ke Jakarta lagi. Itu baru 1 jam 2 jam dia udah kepanasan seperti itu. Pak Tori, ini saya juga penasaran ini. Mungkin ada operasi mungkin yang Bapak pernah ingat begitu yang cukup berkesan begitu, yang ya apapun entah ini cukup menantang misalnya, atau mungkin ada hal unik yang Bapak pernah mungkin bisa tim gitu cerita ke Bapak gitu, Pak ini kok tiba-tiba begini mungkin bisa dibagikan ke sahabat Kompas.com. Sebenarnya ya karena saya baru juga di sini, sehingga kemarin satu operasi yang dilaksanakan personal kita berangkat ke Myanmar kemarin untuk kempal, terutama kinen kita ini sangat begitu berharga. Bahkan orang pun menunggu kita juga, yang dibilang itu. Jadi bukan orang yang dulu maju di depan, tapi kinennya dulu di depan kan. Orang menunggu kita di mana titik-titik yang sampaikan tadi. Titik-titik orang ketimbun dan lain sebagainya. Ada di mana posisinya. Kalau kita menggunakan alat yang lain kita nggak susah. Dengan indera penciuman kinen kita ini atau anjing kita ini langsung ketemu. Terus di situ, begitu ketemu kita tinggal taruh bendera situ. Itu tempat yang nantinya harus digali mereka. Ini kita cerita yang Myanmar yang kemarin Pak ya, gempa besar itu ya. Pengalaman selama saya berada di sini baru Myanmar kemarin, anjing kita baru kembali dari sana. Dan justru itu kemarin mendapat penghargaan yang sangat luar biasa dari INASER. Kemarin kita membawa nama Indonesia ke sana itu sangat dibanggakan banget anjing kita ini. Bukan hanya satwanya tapi pendampingnya juga tentu saja Pak ya. Tentunya satwa itu tidak bisa terlepas dengan pawangnya juga. Bagaimana seorang pawang itu melatih daripada kinen-kinen itu. Dan kadang-kadang pawang dengan kinen itu seperti satu hati juga. Tidak bisa terlepas mereka. Seperti itu. Baik, nah ngomongin soal pawang atau pendamping juga begitu Pak, pelatih Pak. Ini pelatihannya itu seperti apa? Mungkin gambaran besarnya saja Pak, agar ada bonding begitu Pak ya, antara head one atau satwanya dengan pelatih atau pendampingnya juga Pak. Ya memang harus dipadukan, sebenarnya akan lebih bagus ketika seorang pawang itu dengan kinenya itu dari awal dia dipertemukan gitu. Jadi jangan sampai nanti kinen itu diampu oleh beberapa pawang. Sehingga dia bingung nanti. Karena akan lebih bagus lagi ketika satu kinen itu satu pawang. Karena dia akan melihat terus, mendengar dari bicaranya, dari dia melihat, dari aroma tubuh dan sebagainya, itu dia bisa mengenal betul. Pak Tori, terima kasih banyak untuk waktunya sudah ngobrol di Brigade Podcast, dan sehat selalu untuk Pak Tori dan tim, dan sukses selalu untuk tujuannya dan pekerjaan lainnya. Terima kasih kedatangannya di Polres Satwa. Kapan saja butuh bantuan kita, terutama warga masyarakat bisa langsung calling kita. Calling subdit kita boleh, calling kantor kita boleh, langsung ke saya juga boleh. Bisa langsung Pak ya? Bisa langsung. Baik, terima kasih banyak Pak Tori untuk waktunya. Dan sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu pawang atau pelatih
dari Dit Samapta Unit K9. Sekarang saya sudah bersama Mbak Bribda Gebi. Halo, selamat siang Mbak Gebi. Makasih banyak Mbak Gebi untuk waktunya, dan saya langsung lihat Mbak Gebi lihat binatang hewan yang lucu sekali ini. Namanya siapa ini Mbak? Namanya Simba. Namanya Simba. Oh my god, namanya Simba itu saya ingatnya kartun yang benar, si Raja Hutan gitu. Memang warnanya agak mirip-mirip nih Mbak. Mbak Gebi dan Simba ini udah berapa lama sih? Mungkin ada bonding yang yang dibuat begitu Mbak Gebi. Untuk Simba itu sekarang umurnya 1,5 tahun. Iya. Aku sama dia mulai umur kurang lebih 5 bulan. Jadi ya kurang lebih 1 tahun lebih lah aku udah bareng sama Simba. 1 tahun lebih dan dari 5 bulan. Dari 5 bulan aku bareng Simba. Itu kayak anak kecil nggak sih Mbak? Anjing yang mungkin masih kenyes-kenyes gitu, yang masih lasak lah istilah orang itu kan, kesana kemari begitu. Bener banget, pegang satwa itu pegang anjing yang masih kecil, kita kayak punya anak Mas. Mau dibentuknya tuh kayak apa sih? Mau dibentuknya dia jadi apa sih? Karena nanti dia juga akan ngikutin sifat dan karakteristik saya. Oke, berarti sekarang umur Simba sudah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke, jadi Simba ini saya penasaran nih Mbak, pola pelatihan apa sih yang diterapkan kepada Simba atau mungkin unit anjing K9 lainnya? Oke, kalau untuk pola pelatihan sendiri kita harus tahu anjing kita ini kita mau masukin dia ke pendeteksiannya apa? Pendeteksian SAR kah? Handak kah? Narkotik kah? Atau cakum? Karena masing-masing ini mereka mempunyai karakteristik yang akan kita ciptakan berbeda-beda. Contohnya Simba. Simba ini handak. Jadi aku melatih dia harus lebih calm down. Karena bahan peledak itu banyak dia yang peka terhadap suara maupun getaran. Dia nggak bisa aku latih dia terlalu agresif, nggak bisa. Jadi dia harus calm down. Pertama-tama pastinya obedience dulu ya Mas. Yang tadi aku udah ceritain, ada sit, ada down, supaya dia tahu nih dan mengenal suara aku. Oh ini suara pawangku yang ini, oh ini bukan suara pawangku, itu dulu. Setelah itu baru kita masuk Mas. Kalau namanya, kita ambil contoh bahan peledak, salah satunya bubuk mesiu ya. Karena itu kan bahan peledak kita nggak bisa langsung, ini ada bom langsung kita suruh dia cari, enggak. Bahan peledak itu rangkaiannya Mas, bubuk mesiunya dan sumbunya pun kita bisa buat itu untuk melatih. Jadi setiap itu satu-satu. Sedetail itu? Iya, kita harus melatih itu sedetail itu. Dan misalkan contohnya bubuk mesiu ya Mas, kita pakai nih bubuk mesiu untuk latihan. Kita kenalin dulu sama dia baunya. Sampai dia kenal, itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ya. Setiap hari? Setiap hari harus dikenalin supaya dia lebih matang dan lebih jos. Nanti kalau udah masuk nih bubuk mesiu, dia udah hafal, baru kita pindah ke bahan yang kedua. Kita kenalin dia sama apa nih? Oh, black powder misalnya, atau yang lain. Kenalin lagi. Sampai itu rangkaian dari bom misalnya udah oke semua, baru kita boleh latihan ke distract. Distract tuh apa sih? Distract itu distract bau. Kita nggak tahu ya orang-orang nanti mau nyumpelin bomnya ini di mana? Apakah ditumpukan terasi? Apakah ditumpukan ikan mungkin? Jadi itulah kita masukin nanti fase-fase distract itu udah termasuk high exercise-nya dia tuh kayak gitu. Mbak Gebi, makasih banyak nih untuk obrolannya, dan juga Simba. Halo. Dia asik banget sama temennya. Dia sering saya lihat dari tadi gangguin mulu nih. Digangguin. Jangan, dia lagi tidur. Baik, Mbak Gebi dan Simba, sehat-sehat selalu Mbak, sukses selalu untuk pekerjaan. Dan Simba, bye-bye Simba. Mau speak. Good. Dan Simba, makasih banyak Mbak Gebi. Oke, jadi kita mau lihat nih bonding dan juga kepatuhan antara Mbak Gebi dan Simba. Oke, boleh. Mbak Gebi, saya di mana nih? Boleh di situ aja, di sini? Panggil aja. Oke, saya panggil ya. Iya, boleh. Simba. Simba. Stay. Simba. Hai. Simba. Simba. Aduh, aku nggak ada mainan, nggak ada makanan lagi nih. Simba. Hai. Oke, come. Aku dicuekin. Aduh. Dan setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng pawang dari K9, sekarang saya mau ajak kalian untuk ngobrol lagi dengan salah satu penunggang dari Turangga. Sudah bersama saya ada Mbak Bribda Salma. Halo, Mbak Bribda, selamat siang. Makasih banyak Mbak untuk waktunya. Mbak Salma, di belakang kita banyak banget nih kuda. Kalau boleh tahu nih,
Mbak Salma di Turangga, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol soal kudanya, ini udah berapa lama di Turangga, Mbak? Kalau untuk berapa lama, saya baru masuk Turangga itu kurang lebih 6 bulan. Masuk 6 bulan ya? 6 bulan. Di Turangga sendiri, satu kuda itu dipegang oleh berapa orang sih, Mbak? Untuk di Turangga, untuk satu kuda itu biasanya dipegang 2 orang. Biasanya tuh 1 senior dan 1 juniornya. 1 senior dan 1 junior. Tadi kan ada istilah penunggang ya. Satu lagi mungkin istilahnya pendamping. Apa gitu? Pendamping. Jadi kalau misalnya ada kegiatan acara apapun itu, kadang yang naik 1 orang. Jadi yang satunya ini, yang sebagai penunggang yang kedua ini itu sebagai pendamping di kuda tersebut. Oke, nah kalau Mbak Salma sendiri punya kudanya namanya siapa nih? Kalau kuda saya sendiri, saya pegangannya kuda Silke. Silke namanya? Silke. Bagus juga namanya. Itu jenis apa itu? Kalau untuk Silke tuh jenis Friesen. Friesen, Ya. Dari Belanda. Dari Belanda. Ini itu umur berapa, Mbak? Untuk umur 12 tahun. 12 tahun. Baik. Nah, penasaran juga nih Mbak Salma, gimana sih mungkin bisa mungkin dijabarkan pelatihan yang dilakukan sampai ada bonding gitu Mbak antara Mbak Salma dan Silke. Jadi sebelum kami dapat plottingan kuda masing-masing, itu kami terlebih dahulu tuh bonding dengan kuda supaya kuda itu tuh bisa melekat sama diri kita karena kita sebagai penunggang. Jadi kita harus tahu sifat kuda tersebut tuh seperti apa. Makanya sebelum kami latihan, sebelum kami naik ke kudanya kami masing-masing, itu kami melakukan bonding dulu terhadap kuda tersebut supaya kuda itu kenal sama diri kita. Oh, ini sebagai penunggangnya gitu. Oke, berarti memang harus ada bonding dulu ya, begitu. Kalau latihannya itu mungkin sehari berapa kali atau dalam seminggu berapa hari begitu? Terkadang kalau untuk latihannya itu sudah dijadwalkan. Biasanya sih 2 atau sampai 3 kali dalam seminggu. 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Oke. Biasanya berapa jam tuh, Mbak? 1 jam, 2 jam? Untuk jamnya sih dari jam 1 jam. 1 jam 1 ya? jam ya. Kadang dari jam 9 atau jam 10 atau bisa jam 9. Ada latihan-latihan seperti kayak melompat halang rintang begitu nggak, Mbak? Atau latihan-latihan apa aja yang biasa dilakukan begitu? Nah, ada untuk latihannya sih macam-macam, Mas. Ada yang jalan, walk, ada yang trot, terus canter, terus ada juga yang jumping itu yang melompati rintangan tersebut. Oke. Nah, Mbak Salma, ini kan tadi udah 6 bulan begitu. Kira-kira apa saja sih kegiatan yang pernah dilakukan begitu dengan Silke tadi ya, dari Silke. Saya juga pernah dengar katanya Mbak Salma atau kudanya juga itu pernah mengikuti menjadi penjaga ya di G20 di Bali? Pengamanan G20 di Bali, terus juga kuda ini juga pernah mengikuti pengaman Formula 1 di Medan. Di Danau Toba berarti ya? Iya, di Danau Toba. Terus kemudian juga sebagai pengawalan presiden dan kementerian di Istana Bogor. Di Istana Bogor. Ya. Oke. Berarti ini base-nya di Depok? Di mana? Di mana? Untuk kuda-kuda yang Silke atau Mbak Salma? Ini iya adanya di Depok, di Depok Satwa. CFD juga dong? Iya. Oke. Kalau untuk saya pribadi pengalamannya saya baru mengikuti patroli di CFD Depok. CFD. Nah, Mbak Salma, ini kan biasanya kan satu kuda itu 2 orang penunggang ya, maupun tadi pendamping begitu, itu sama lah ya begitu. Untuk umur dari kuda ini sampai berapa tahun sih, Mbak? Untuk umur kuda sih kalau yang ada di Ditpol Satwa di Den Turangga itu umur yang paling tua tuh ada 21 tahun. 21 itu tahun. Kuda Wulinda, itu kuda paling tua. Terus kalau misalnya kuda untuk yang paling muda itu ada umur 4 tahun. 4 tahun. Orlando. Oke, baik. Mbak Salma, makasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sehat selalu untuk Mbak Salma dan juga untuk Silke. Mereka yang tak pernah menuntut sorotan, mereka yang akan selalu datang ketika negeri ini memanggil.
hingga malam sampai menuju pagi, pengayomanmu terhadap bangsa tak pernah terpungkiri. Di dalam diam mereka selalu mengabdi. Dengan taring, dengan tapak, mereka pasti akan selalu menjaga. Untuk Bayangkara, untuk negeriku Indonesia. Direktorat Polisi Satwa, berani, ahli, adil. Karena di Brigade Podcast, setiap misi punya arti.